Selamat malam, selamat datang di dunia maya, rumah baru untuk kita semua bertemu di akhir minggu. Pertama-tama, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya, walaupun sudah lewat hampir seminggu. Mungkin ketupat dan rendang sudah habis, nastar tinggal remah-remah di toples. Tapi nggak ada salahnya saya ucapkan selamat lagi. Maaf lahir batin, dan semoga kita sehat-sehat selalu. Malam ini sama seperti dengan teman-teman di rumah, saya juga sudah nggak sabar untuk menonton sebuah pertunjukan. Persembahan dari Prodi Teater IKJ, naskahnya ditulis oleh seorang penyair yang sudah dikenal oleh banyak orang. Naskahnya berjudul Ditunggu Dogot, yang ditulis oleh Bapak Sapardi Djoko Darmono dan dimainkan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan IKJ, yang terdiri dari Dama Rizal Marzuki, Gatot Prabowo, Indra Herianto, Fahrizal Mohsen, Rizal Kalipung, Siti Fatima, dan Christian Pilongo. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya persembahkan. Ini malam pertunjukan online. Ditunggu Dogot. Selamat menyaksikan. Saya Sapardi Djoko Darmono, penulis Ditunggu Dogot. Terus terang saja, mula-mula ini adalah bagian dari sebuah kumpulan cerita pendek yang diterbitkan di Jogja oleh Tera. Tapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya, naskah yang mirip naskah drama itu dianggap naskah drama juga, tidak hanya cerita pendek. Dan kemudian saya dengar ada sebuah kelompok drama di Sumatera, terutama di Padang, saya kira di dekat Padang sana, itu memutuskan untuk membawa naskah itu sebagai karya drama dan dibawa kemana-mana, ke seluruh Jawa dan Bali. Saya kebetulan tidak pernah sempat menontonnya, tapi saya senang, saya mau berterima kasih untuk itu. Jadi sejak saat itulah sebenarnya naskah cerita pendek itu menjadi drama atau dianggap sebagai drama. Ya enggak ada masalah, karena di dalam sastra itu tidak ada sekat-sekat ini drama, ini apa, terserah kita yang menamakannya. Nah, ketika itu menjadi drama, maka kemudian saya punya pikiran lain lagi. Bagaimana kalau drama itu sekalian saya terjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Itu kan bahasa Indonesia. Yang ada dalam kepala saya waktu itu, waktu menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu adalah bahwa mungkin bahasa daerah itu bisa lebih pas mengekspresikan apa yang ingin saya sampaikan. Suatu hal yang sangat sederhana, yakni bahwa di dunia ini yang ada itu oposisi biner, yaitu perbedaan antara yang sana dan sini, atas dan bawah, kiri dan kanan, dan segala macam itu. Itu di dalam Ditunggu Dogot itu ditunggu dan menunggu. Ini tafsir saya tentu saja, ya. Anda bisa menafsirkan sendiri. Nah, dalam naskah itu, naskah cerita pendek yang kemudian dijadikan drama itu, saya katakan bahwa ini bisa dimainkan oleh dua orang, laki-laki semua apa perempuan semua, atau dua orang, laki-laki satu, perempuan satu, terserah, dua orang. Tapi itu pun bisa ditafsirkan kemudian, ya. Kita bisa mainkan ini menjadi 10 orang, 5 orang, 6 orang, itu terserah saja kepada yang menafsirkan. Karena prinsip utamanya adalah adanya dualisme antara barat dan timur, atas dan bawah, laut dan langit, dan segala macam itu yang mau tidak mau ada selalu. Ini bukan perkara ilmu, tetapi ini adalah masalah yang disebut sebagai
posisi biner dalam ilmu semiotika. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi kemudian, dan saya mengucapkan selamat bahwa saudara telah melakukan sesuatu yang menggembirakan saya. Apapun hasilnya, saya tidak akan peduli apapun yang dihasilkan, dan kemudian ya moga-moga Anda bisa mengembangkan itu dengan cara yang lain sama sekali, karena itulah yang saya harapkan. Karena karya sastra itu kan sudah bukan menjadi milik sastrawan lagi, tapi menjadi milik pembaca, dan Anda adalah pembaca, dan Anda adalah pencipta lain lagi. Saya menciptakan cerita pendek, Anda menciptakan drama, bukan hanya naskah drama, Anda menciptakan tontonan drama secara visual dan auditori. Nah, itu terserah saja, terserah sama sekali kepada Anda. Moga-moga semuanya berhasil dengan baik, dan saya menunggu hasilnya. Jadi nanti saya mohon supaya hasilnya dikembalikan kepada saya, bukan dikembalikan, diserahkan kepada saya supaya saya juga bisa nonton hasilnya. Nanti kita bicarakan kalau kita ada kesempatan waktu untuk bertemu, kalau semua malapetaka ini sudah selesai dan kita bisa bertemu di sini, apa di kampus, apa di mana, terserah. Tapi saya senang sekali Anda telah berusaha untuk mementaskan drama yang mula-mula bentuknya cerita pendek, yang mula-mula ditulis dalam bahasa Indonesia, yang kemudian saya terjemahkan sendiri ke dalam bahasa Jawa dengan maksud sederhana. Karena dalam bahasa daerah, antara lain bahasa Jawa itu banyak sekali ekspresi yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke, selamat bekerja, selamat mementaskan, semoga semua baik-baik saja. Salam untuk semua rekan-rekan di Fakultas Seni Pertunjukan. Sekali tidak suka orang tidak tepat waktu. Jadi gitu, Bro. Lu harus ingat baik-baik bahwa kita sekarang ini ditunggu sama Dogon. Dan kita harus tepat waktu. Nggak boleh terlambat, apalagi terlalu cepat. Karena Dogon nggak suka sama orang yang nggak tepat waktu. Harus tepat, setepat-tepatnya. Kalau begitu kita harus bergegas dong, Bro. Emang tadi gue bilang kayak gitu? Kan gue bilang harus tepat waktu. Iya tahu, makanya kita bergegas aja supaya nggak telat. Kalau kita bergegas sekarang, nanti bakalan cepat sampai.
Kalau kita terlalu cepat sampai, itu juga namanya nggak tepat waktu. Ya tapi kalau kita cepat sampai, kita bisa nunggu sampai Dogot itu muncul. Ya jadi kita bergegas saja. Nggak, intinya itu harus tepat waktu. Mau nggak sih? Jadi kita boleh santai-santai aja. Ya nggak juga. Ntar kalau kita terlambat gimana? Ya udah, gue ngikut lah. Ngikut gimana sih? Tergila kayak lu. Nggak lucu. Tapi ngomong-ngomong, Dogot itu siapa ya? Peduli amat, Dogot siapa kek? Bodoh Iya amat. juga sih. Tapi kalau seandainya kita nggak tahu Dogot itu siapa, terus nanti gimana caranya kita bisa tahu dia itu Dogot kalau seandainya kita ketemu sama dia gitu, face to face gitu? Kan lu sendiri yang bilang kalau kita ini ditunggu Dogot. Gimana sih? Emang tadi gue bilang kayak gitu ya? Mungkin. Iya, benar. Benar, bro. Kita ini ditunggu sama Dogot. Jadi permasalahan kita mau tahu atau enggak, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita ditunggu sama Dogot. Iya kan? Tapi Dogot itu siapa deh? Dogot itu siapa? Mungkin juga itu bukan urusan kita kali. Bahkan nih, lu ingat baik-baik nih. Bahkan yang mau nunggu kita nanti itu Dogot atau siapalah, itu juga di luar dari urusan kita gitu. Ya, tapi kalau seandainya bukan Dogot yang nunggu kita, Ya terus emangnya kenapa? kok lu malah nanya gua sekarang? Ya, tapi sih sebenarnya nih enaknya itu Dogot yang menunggu kita, iya nggak sih? Iya, makanya lu tahu dari mana kalau kita ini ditunggu? Dari peduli amat lah. Ya, kalau begitu ditunggu atau nggak ditunggu ya sama aja urusannya, Bro. Astaga. Gini nih, sini, saya jelasin ya. Menunggu sama ditunggu itu pasang-pasangan. Menunggu berarti ada yang ditunggu, iya kan? Kita ini ditunggu, ada yang menunggu. Si Dogot itu kan, iya kan? Akal sehat aja tuh ngomong bahwa menunggu itu pasangannya ditunggu, kita ini ditunggu, ya nggak? Iya. Ya lu tahu dari mana kalau kita ini ditunggu? Nah, Dari itu ahli kunci, dari tukang penjagal sapi, dari suster, dari bodo amat lah. udahlah. Kagak usah ada yang ditunggu ataupun nunggu. Biar kelar urusannya. Capek gua. Gini nih, dunia ini, dunia itu diciptakan karena ada tunggu menunggu, ya kan? Seperti yang tadi gue bilang tadi. Coba lu bayangin, kalau seandainya ini dunia tidak ada tunggu sama menunggu, apa yang mau lu kerjain? Ya kan? Gitu aja tuh kok susah gitu. Loh. Kok gitu? Ya lu gimana lagi? Oh, jangan-jangan lu nih saudaranya Dogot ya? Tai kucing.
Kalau lu bukan saudaranya Dogot, lu tahu dari mana kalau kita ini ditunggu? Tai kucing. Jangan marah. Ngotot-ngotoin gua tai kucing. Emang gua tai kucing? Tuh Dogot yang boleh marah, begitu logikanya kan? Lu saudaranya Dogot ya kan? Trampolin bekas lu. Oh, bapak lu. Jangan bawa bapak dong. Oh, atau jangan-jangan saudara tiri lu ya kan? Udah lu gak usah kura-kura dalam perahu deh. Udah ngaku aja itu saudara tiri lu kan? Gak usah malu. Itu urusan gue. Permasalahan dia mau saudara tiri gue, malu atau nggak malu itu urusan gue. Ada pesawat terbang. Apa ya? Obrolan itu udah mulai ngaco, mulai ngawur. Apa coba hubungannya sama pesawat terbang? Kan kata lu kita ini ditunggu. Itu ada pesawat terbang, ya penting dong. Maksud lu kita nunggu pakai pesawat terbang gitu? Lu pakai akal sehat deh, Bro. Pesawat terbang tuh urusan yang nunggu, bukan ditunggu. Gimana sih? Gini nih, ini tuh bukan permasalahan cepat-cepatan. Ini permasalahan tepat waktu, harus tepat. Udahlah, lu aja yang ditunggu. Gua nggak usah. Ya nggak bisa lah, nggak mungkin. Kita berdua ini ditunggu. Kalau gue ditunggu bukan berarti lu nggak ditunggu. Nah, kenapa gua nggak boleh milih? Milih gimana sih? Ya gua maunya milihnya nggak usah ditunggu. Sekarang gini, Bro. Lu maunya ditunggu. Gua maunya nggak ditunggu. Ya udah kita sama pilihan kita masing-masing aja. Ini nih, kita berdua ini ditunggu. Kalau gue ditunggu, lu juga ditunggu. Paham nggak? Akal sehat aja berbunyi gitu. Tunggu itu pasangannya menunggu. Iya kan? Kita berdua ini ditunggu, mau nggak mau. Gitu aja kok. Susah gitu. Itu baru namanya akal sehat. Udah. Ya udah gimana sih? Waktu kereta mendesis meninggalkan stasiun, orang-orang melambaikan tangan tanda perpisahan. Seorang tukang peluit itu melambaikan tangan padaku sambil berteriak, "Ingat! Kau ditunggu!" Lihat kiri, kanan. Jangan-jangan bukan aku yang dimaksudkannya. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu tua yang berkata padaku, "Tugas tiket yang melambaikan tangan padamu itu masih saudara ya?" Ibu itu berkata padaku, dia tidak memperhatikan gelengan kepalaku. Tapi sampai stasiun sudah tidak tampak lagi. Tugas tiket itu
masih saja melambaikan tangan padaku sambil berteriak, "Ingat! Kau ditunggu!" Jadi dia saudaramu ya? Waktu di bandara tempo hari, petugas tiket menanyakan sesuatu padaku. "Saudara ditunggu. Jangan lupa." Aku ingin berhenti. Aku ingin menanyakan hal itu, tapi calon penumpang yang mengantri di belakangku tampaknya tergesa-gesa dan aku didorong-dorong ya. Ya terus gimana? Dia saudara kamu bukan? Waktu melewati jalanan yang macet karena sedang ada perbaikan jalan, tiba-tiba seorang tukang gali jalanan muncul dan tersenyum padaku sambil berkata, "Jangan lupa, kamu ditunggu." Nah, berarti bener. Dia itu saudara kamu. Tanya sekali gitu lagi. Pernah ditabok orang belum? Belum? Nah, pernah dibedil Jepang ya? Ya belum pernah lah, kan belum lahir. Pernah digunduli kepalamu? Hah? Ayo. Wah, jangan coba ngelucu gitu dong. Pernah dikilik-kilik ya? Dikilik-kilik. Idih, sadis bener. Masa dikilik-kilik? Iya, habis kenapa? Menanyakan semuanya itu saudaraku ya? Hah? Malu ya punya saudara jadi tukang tiup peluit. Aku ingat benar bahwa aku ditunggu. Malu kan punya saudara jadi tukang jual tiket. Aku yakin bahwa aku ditunggu. Udah bilang aja malu punya saudara jadi tukang gali jalanan. Ia telah menyampaikan kebenaran bahwa aku ditunggu. Nah, ya udah sana cepet. Nanti telat. Gak ngerti-ngerti juga kamu. Kalau aku ditunggu, itu artinya kamu juga ditunggu. Tidak bisa cuma hanya ada aku. Aku ada karena kamu ada. Ngerti gak? Dan kita ada karena ada yang nunggu. Nah, itu akal sehat. Kamu kenal Plato nggak? Siapa? Plato. Tanya itu lagi. Oh, atau kamu kenal Konghucu ya? Hah? Kong. Aduh, itu lagi. Ini. Nih kamu pasti kenal Gandhi, ya kan? Gandhi. Oh. Aduh, tanya-tanya itu terus ulang terus. Aduh, gini. Kalau misalnya nggak kenal mereka, kok bisa jadi pinter gini sih? Ini nggak ada urusannya sama pintar atau bodoh. Kita ini ditunggu. Mau pintar mau bodoh itu sama saja. Misalkan ya, kalau aku pintar dan kamu bodoh, kita ini sama saja. Kita ini ditunggu. Misalkan kalau kamu pintar dan aku bodoh, yang ini nggak mungkin. Ya, meskipun nggak mungkin, kan kita sama-sama ditunggu. Itu kan yang mau kamu bilang. Nah, itu kamu pintar ternyata.
Iya, kapan pula aku bodoh. Oke. Tapi masalahnya kita ini sekarang di mana ya? Kita bisa tepat waktu kalau tahu posisi Dogot juga ada di mana kan? Nah, dan posisi Dogot itu baru jelas kalau kita tahu posisi kita di mana. Gitu kan? Nah iya. Kamu ini pinter ya ternyata ya. Tapi ini nih. Kenapa kita ini ditunggu? Kamu jadi bodoh gitu, kenapa? Kan jawabannya jelas. Karena ada yang nunggu, titik. Ya, masalah aku lain. Bukan kenapa kita ditunggu. Tapi, Dogot itu siapa sih? Kok jadi bodoh lagi sih? Aduh, gini. Emangnya kamu bisa ngegambarin gitu? Si Dogot itu kepalanya botak apa enggak? Terus perutnya tuh buncit apa enggak? Atau bibirnya monyong? Atau bisa jadi dia jalannya pincang terus pakai tongkat? Bisa jadi kan? Kamu tuh harus bisa ngegambarin dong. Jadi kalau misalnya aku ketemu, aku bisa kasih salam. Halo Dogot, apa kabar? Aduh, maaf ya kita belum bisa tepat waktu. Habis dari tadi bertengkar melulu. Tapi jangan marah, kan kita belum terlambat, iya kan? Stop, udah, stop. Kita ini gak bakalan ketemu Dogot kalau nggak tepat waktu. Titik, jangan ngawur dong. Gitu ya? Iya. Terus tadi lagi ditanyakan, dahinya macam apa, hidungnya macam apa. Apa Dogot yang dipikirkan sama seperti kita? Hah? Punya mulut, punya perut. Ya kalau nggak punya mulut sama perut, gimana bisa makan? Tukang makan. Jangan anggap Dogot itu sama seperti dirimu sendiri. Tidak tahu ya tidak tahu. Tidak kenal ya tidak kenal. Jangan membayangkan yang bukan-bukan deh. Aduh, akal sehat aja lah. Kalau misalnya nggak makan ya nggak hidup. Gini ya. Kita ini ditunggu. Kita harus tepat waktu. Mau makan, mau hidup, terserah. Kan sejak tadi kita ngomongin tentang si Dogot yang kata kamu nunggu kita. Kenapa jadi gini sama gitu sih? Gimana caranya si Dogot bisa nunggu kalau nggak punya mulut, perut, dan lain-lainnya? Gini. Tugas kita ini ditunggu. Tugas Dogot nunggu. Urusan perut itu mah urusanmu. Apa urusan kamu tuh cuman otak, nggak pakai perut? Iya. Apa si Dogot, si saudara kamu itu nggak punya perut tapi punya otak gitu? Hah? Dogot itu saudaramu kan? Ya seperti halnya si tukang tiup peluit, tukang jual tiket, tukang gali jalanan. Dogot itu saudara kamu kan? Ya kalau bukan, kenapa kamu tutup-tutupin? Sekali lagi dia bilang saudaraku, ku habisi kau. Kalau misalnya aku dihabisin sama kamu, alhamdulillah, jadi aku nggak usah ditunggu Dogot. Siapa bilang begitu? Lah, malah nanya. Nanya kok gak boleh.
ini tuh bukan urusan ditinggal. Ini urusan ditunggu. Kalau bisa ditinggal, itu gampang masalahnya. Gus! Halo, Ah, aku maunya ditinggal aja. Nanti pergi sendirian aja, tidak pakai ditunggu. saya tuh mau pergi kemana? Ah, kita pakai handspring-nya. Kamu pergi sendiri kemana? Kita ini ditunggu, tidak bisa kemana-mana, seenak perut. Aku ditinggal aja. Titik. Raiso, waktu aku keluar ya dari rumahmu, lalu aku masuk kamarmu, metu, ah, ku dengar suara. Jangan lupa, kalian ditunggu. Nah, itu tandanya kau juga ditunggu, tidak hanya aku. Ya, tapi kenapa hanya kita berdua? Loh, kok hanya sih? Kowe karo aku itu bukan sekedar hanya. Kok tidak salah satu saja dari kita? Kalau salah satu saja nanti tidak ada yang mengingatkan bahwa ada yang sedang menunggu, itu merepotkan. Kok Lah merepotkan? merepotkan yang sedang nunggu. Harus ada yang merasa ditunggu agar Dogot tidak repot. Nunggu orang yang tidak merasa ditunggu itu rasanya menjengkelkan. Untuk apa pula Dogot tunggu kalau kita tidak merasa ditunggu? Apa yang namanya Dogot itu tidak punya kerjaan lain kecuali menunggu? Aku nggak paham. Kenapa sih repot-repot nunggu? Dan kenapa lebih menjadi repot lagi kalau tidak ada yang merasa ditunggu? Dogot itu ada karena nunggu, tahu? Ya, repot. Apa ora repot? Apa pasale? Paham? Bagaimana kalau Dogot nggak usah nunggu aja? Kalau nggak nunggu, Dogot ya rono. Padahal Dogot itu harus ada, harus. Loh, kenapa harus? Ya karena kita ditunggu. Ya kenapa ditunggu? Ya karena ada yang nunggu. Kok ini nggak pernah baca buku tapi kok pintar ya? Remember, di dunia ini semuanya berpasangan. Langit, bumi. Ya. Kiri. Kirimu mana? Kirimu nah kiri. Kanan. Atas. Lihat atas. Ya. Bawah. Ya. Jauh. Dekat. Laki-laki, perempuan. Surga rokok. Nunggu ditunggu. Was, tepat. Waduh, kowe iki hebat ya. Kowe mulai paham, kowe mulai cerdas. Dan cuk ini gila bener ya. Waduh. Kalau yang ditunggu ketemu yang nunggu, Ya enggak boleh dong.
Ya nggak mungkin. Eh, mana ada langit ketemu karo bumi? Hah? Kalau ketemu, namanya bukan langit dan bumi lagi. Iya kan? Ah. Coba kau pikir bisa membayangkan ya, yang jauh bertemu dengan yang dekat. Hah? Bisa kau bayangkan siang dan malam bertemu? Hah? Kalau laki dan perempuan? Meteng, buning. Tapi harus berpasangan supaya ada. Oke. Kalau nanti kita ketemu Dogot? Siapa bilang kita akan ketemu Dogot? Hah? Lu gimana sih? Tadi kamu bilang kita ini ditunggu. Lah, iya. Supaya ada sepasang yang tunggu menunggu. Udahlah. Capek juga ditunggu. Ditunggu kok capek. Yang nunggu saja tidak capek kok. Lah kok tahu? Lah. Iki itu duduk pasal tahu apa ora tahu. Dogot nunggu dan kita ini ditunggu. Dan yang ditunggu ndak berhak lesu, capek. Itu saja. Tapi apa ada yang bilang, aku capek ditunggu. Orang bilang, aku capek menunggu. Iya kan? Akal sehat. Walah. Kau ini pintar lagi. Wah, dahsyat ya kayak gini. Aduh. Gus. Yang ditunggu, nggak ada yang bilang capek kan? Loh, akal sehat. Akal sehat. Loh, pasal capek atau tidak capek ya, nggak usah dikait-kaitan kok dengan pasal sehat atau tidak nyakal. Ya, memangnya ada. Ada akal yang sehat, ada akal yang tidak sehat. Yang ini dengan akal pun nggak ada kaitannya. Apalagi dengan akal yang sakit. Begini, kalau yang ditunggu tidak berhak capek dong. Ya, terserahlah yang nunggu saja. Mau capek atau enggak. Loh, katanya tadi nggak ada yang boleh capek. Gimana sih? Iya deh, gimana? Itu loh, yang nunggu dia boleh capek. Begitu. Ya, terserahlah, whatever lah. Hanya saja ingat ya, kita nggak boleh capek hanya karena ditunggu. Itu saja, itu wajib hukumnya. Ya. Bye. Wes, aku udah metu. Iya tahu. Makanya kita berdoa saja supaya nggak salah. Kalau kita udah bergegas tuh, kalau kita udah sampai di sana duluan, kita tinggal nunggu yang Dogot sampai. Ya, gak usah repot. Lu juga. Akal sehat aja jika ada yang menunggu. Itu mah kita bisa santai-santai aja. Kau dan aku, lu sama gue, kita itu ditunggu. Iya, gua main aja lah.
Tuh, sudah monyong dulu. Lagi ngapain sih? Lagi kerja. Lah, iya. Tanya sekali gitu lagi. Pernah ditabuk orang belum? Ngerjain apa? Ya ngerjain apa kek? Nah, pernah di budil Jepang ya? Ya belum pernah lah, kan belum lahir. Pernah dibunuh di kepala. Menunggu. Ayo, ayo. Jangan coba ngelucu gitu dong. Ditunggu. Ih, sotoy. Loh. Iya, aduh. Aduh. Kita itu emang harus mikirnya pakai cara apa sih? Ditunggu kok mikir. Ngapain mikir? Emang nggak boleh mikir. Lah, ngapain? Kita itu ditunggu, ya. Dan Dogot menunggu. Harus tepat waktu, tidak boleh telat. Apalagi terlalu cepat datang. Ya. Dogot menunggu dan kita wajib ditunggu. Mikir pakai dengkul juga nggak boleh. Ya terserah. Mau pakai dengkul, mau pakai kepala, pundak, lutut kan. Mau nggak pakai sembarangan sambil mikir juga terserah. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir itu cara mikir paling top ya. Iya. Mikir nggak pakai selembar sambil nyengir di depan cermin. Iya kan? Ya, ngambek. Payah. Lu yang payah. Mikir. Lain harus mikir ya. Oke. Setuju saja. Setuju. Ayah, kenapa? Enaknya ya. Hidup ini memang kalau nggak pakai mikiran, urusan tunggu menunggu ini, cuy. Aduh, gimana? Ya kita ditunggu.
Dogot menunggu. Full stop. Terus, Kalau kamu nanya terus-menerus, kapan selesainya tunggu-menunggu ini? Ya Black Lu. ya memangnya harus selesai. Emangnya pernah ada? Jangan jadi khawatir. Kita itu ditunggu. Dan Dogot menunggu. Iya. Jadi lantaran Dogot ini nunggu, terus kita itu wajib ditunggu. Gitu ya. Oh iya, memang begitu. Kita ditunggu. Harus tepat waktu, tidak boleh telat atau terlalu cepat datang. Dogot ya, aku bilangin ya. Dogot itu sama sekali nggak suka orang yang tidak tepat waktu. Jadi harus tepat, tepat. Ngerti nggak nih? Ya deh, terserah. Oke. Ini di sana. Ini. Belum ya. Udah masuk nih. Udah. Oke. Beneran udah. Udah. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi secara online buat para penampil. Ditunggu Dogot. Asik ya. Asik gak sih? Asik. Oke, kita sambut. Ini dia para pemain. Ditunggu Dogot. Richard Kalipung, mana tangannya? Tangannya. Mana sosoknya? Oke, nih dia Richard Kalipung yang lagi ada di rumah aja. Christian Pilono yang ada di kamar aja. Halo. Mas Bowo GP. Wih, Mas Bowo udah kayak penyiar radio. Sudah konsentrasi. Bang Acoy banget is back. Halo Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Ada Siti Fatima. Halo, selamat malam semuanya. Ya, dan Fahrizan Mohsen yang akrab dipanggil Ayah. Ayah bagi kita semua. Thank you, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya buat para penonton yang telah hadir di sana. Ya, hadir di sana ya, karena tidak hadir di sini. Hadir di rumah masing-masing, asik.
Ini sebenarnya disayangkan sekali ya, komentarnya ditutup, jadi nggak bisa interaksi secara langsung. Tapi di situ ada dikasih info kalau mau diskusi interaktif bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ada gak sih? Kalau mau nanya-nanya gitu, mau nanya-nanya boleh. Nggak mau nanya tapi ngasih apresiasi atau mau ketawa online, ada feedbacknya. Nah, feedback nih. Atau mau tepuk tangan atau mau menghujat, bebas. Mumpung nggak ketemu. Ya, gimana? Oke, gimana? Udah ya kalau Gimana? Gini, kalau koneksi terputus kita diam aja dulu. Yuk. Sekarang udah mulai lagi ya. Kami ingin cerita sedikit gitu hal-hal yang menarik dari proses kreatif. Acting patah-patah ya. Terpatah-patah ya. Aduh. Acting patah-patah. Sebelumnya kita mau diawali sama Mas Bowo kata sambutan prodi. Kata sambutan. Oh, resmi banget loh. Jadi ini nggak usah resmi. Maksudnya ini awal mula terpikirkan kita mementaskan daring ini gimana sih? Oke, dimulai dengan Mas Bowo. Oke, sebenarnya jadi ini ditunggu Dogot ini bukan konsep dadakan, tapi kita sudah proses dulu. Konsep awalnya ini adalah buat mementaskan di acara Salah HP2 itu hari memperingati teater dunia yang rencananya tanggal 22 Maret. Tapi karena ada permasalahan yang COVID itu jadi acara dibatalkan. Ya, jadinya kita juga ada tawaran di ulang tahun IKJ, akhirnya masuk ke online ini gitu. Jadi sebenarnya di gua sampaikan bahwa sebenarnya kan udah dulu kita punya konsep buat di stage karena situasi ya kembali jadinya harus ke online. Nah disinilah tugasnya kemudian sebelumnya kan Prodi sudah memilih siapa yang harus mau create konsep ini. Jadi Prodi mencairkan Damar untuk membuat konsepnya di tim kreatif Damar. Jadi untuk panggung karena ada perubahan balik lagi karena online kita semua akan ke kreatifnya ya tanggung jawab Damar yang mengolah, kita semua mendukung konsep baru ini. Jadi lebih banyak mungkin Damar lah yang peran dalam konsep ini. Kalau dia hanya mensupervisi aja, setelah itu ya dilepaskan oleh Damar. Nah, silakanlah Damar bekerja dengan baik ya nak ya. Bekerja dari rumah. Tergantung internet. Kebutuhan aktor itu selain bah apa tadi Chat itu bilang modal aktor itu harus apa? Modal aktor ada tubuh, suara dan wifi. Aktor masa kini. Oke, ini apa tadi udah sampai mana? Gak fokus banget yang merespon ternyata. Oh iya. Yang ngechat, yang mau nanya. Lu tuh jadi sebenarnya maunya apa sih? Lu gua kasih sutradara, lu aktor juga. Pemain juga. Saudara digital. Nanti kita jelasin ya prosesnya kayak gimana gitu. Kalau yang menarik itu penemuan idenya dari setiap Oke, ini udah mulai ya. Mulai kita merespon proses. Oke, jadi kalau ada yang ngechat ya langsung aja tanya, nggak usah mau nanya bang, nggak usah nunggu dibales. Tanya nanti kita responnya lewat ini. Nanti kalau dibalesnya lewat chat juga nanti malah jadi chat-chatan, nggak tahu di situ. Ini ada Nur Hanifah. Juga ada yang thank you buat pertunjukannya, banyak ketawa dan bikin bahagia. Terima kasih buat semua kru dan pemain. Itu siapa aja yang ngerti juga. Siapa yang ngomong di mana? Siapa yang ngomong? Siapa? Gak ada namanya. Ellen Yulanse. Ada orang mana? Gak disebutin namanya. Walau tetap gak ngerti juga sampai akhir tentang Dogot, tapi sangat menikmati percakapan. Jadi selamat buat pemain, terutama buat Pastradara, asik.
Oke, ada pesan lagi. Oke, sekarang mulai gimana ya cara memulai proses kreatif yang apakah ini teater online gitu nih? Tanda serunya 4 kali atau 8 kali boleh. Mulai dari pertemuan dengan pemain yang jarak jauh. Di sini beragam-ragam pemainnya biasa kan kalau proses yang biasanya di teater kita ketemu studio latihan, kita mulai kali naskah, reading dan lain-lain. Nah, sekarang ketemunya itu udah jarak jauh. Ada yang mulai paling jauh di sini ada siapa? Lombok ya? Siapa? Christian ya? Halo Iya, Christian. ada Mar. Halo Bang Damar. Ya, dari Lombok sampai ada di sebelah ruangan Richard Kalipung nih. Richard satu rumah tapi berbeda ruang. Jadi ada yang seolah-olah jauh tapi dekat, ada yang seolah-olah dekat tapi jauh gitu. Juga ada Bang Acoy. Dari mana Bang Acoy? Saya dari keluarga baik-baik, alhamdulillah. Asik. Gitu jauh ya. Iya. Mas Bowo dari mana Mas Bowo? Dari tadi di sini sih. Mas Bowo kayaknya dari Bekasi, ternyata ini yang paling jauh, Mas. Iyalah, udah di normal ya Bekasi sih. Ayah Ijal kalau nggak salah dari Bogor ya, Ayah. Iya, betul. Iya, komunitas Jawa teater Barat. Bogor biasa kumpul tuh ada. Iya, kumpul lagi nggak ngumpul sekarang mereka. Siti dari Bandung ya, Siti. Oh enggak. Dari Bandung aja, nggak usah bilang dari Oh Jakarta. ya udah biar ya. jauh. Oke. Biar kelihatan jarak berbagai provinsi gitu. Nah, pertama ketemu kan tadi udah dibilang Mas Bowo, ini proses yang udah dilakuin di gedung teater. Tapi akhirnya ketemu, memulai proses alih wahana ini berkomunikasi lewat meeting online, meeting apps, Zoom ya yang kita gunakan. Nah di situ mulai brainstorming, mencari ide sampai idenya hilang gitu. Jadi diawali dari reading, terus sampai terputus sinyal. Akhirnya nemu keputusasaan, kayaknya jangan live deh. Nah dari keputusasaan itu malah kita jadikan kelebihan itu ya ternyata proses yang dilakuin sama kita tanya proses berteater itu walaupun berpindah tempat dari studio teater tapi di rumah masing-masing dengan peralat masing-masing sampai menemukan estetikanya masing-masing lah ya di rumah aja barang sepunyanya kita. Nah akhirnya ada tuh internet unstable tuh. Masih connect halo? Masih. Masih. Akhirnya kan Ini live. ini Nah, akhirnya ini salah satu ancaman kalau kita live. iya, Ini betul. salah satu ancaman. Diancam kalau kita live. sama Masang internetnya yang bukan buat game kali, makanya lemah. Iya. Jadi itu tuh, kenapa kita nggak live tapi meminta tapping? Soalnya ada pencapaian artistik yang kemungkinan bisa kita capai macam-macam. Yang terbukti tadi kelihatan dari X1, X2, X3, X4 dengan konsep yang lain-lain. Karena kita masih mencari format gimana sih sebenarnya drama yang bisa dibagikan share melalui media digital. Dan alasan lainnya pertunjukan ini nggak ada interaksi langsung sama penonton. Nah, itu alasan yang menguatkan. Coba misalkan kalau lenong atau apa kan kita bisa reaksi penonton chat apa kita balas atau apa karena pertunjukan ini nggak dibutuhkan itu akhirnya buat tuh kita nggak live. Selain masalah teknis yang kurang memadai, masalah sinyal tadi, masalah teknis audio yang mungkin tidak akan terdengar atau terputus-putus. Nah gitu. Akhirnya kita menemukan proses pencapaian artistik yang lain-lain dari X1, X2, X3, X4. Nah sekarang kita mau share sama pemain-pemain, kita mau tanya soalnya sutradaranya itu masih nggak tahu kenapa bisa tercipta seperti ini dan baru nonton premier barusan juga. Itu kan hal yang lain gitu. Oke, kita langsung tanya ke X1 bagaimana prosesnya sambil saya cek
banyak pertanyaan yang numpuk nih, ada 4.203 pertanyaan, tapi kita pilih salah satu. Oke, langsung mulai di X1 ada Richard sama Bang Christian. Yo. Apa sih, bagaimana sutradara mengarahkan dan kesulitan apa yang didapat di prosesnya? Tuh sekalian di ini nih, masing-masing pemain bicara dong, diskusinya gimana? Nah, Chris. Menarik ya. Saya proses sama cek suara dapat. Menarik. Saya sama Christian juga kadang tengah malam kita telepon-teleponan, saling video callan, terus bagaimana kita membuat adegannya bareng-bareng, mencari-cari kemungkinan-kemungkinannya gitu. Akhirnya kita bikin juga konsep, kan kita seumur nih, Chris. Kenapa nggak kita bikin, iya kan? Kenapa nggak kita bikin obrolan saling bergaul aja gitu. Akhirnya bikinnya begini kan, Chris kan? Bener, Pro. Yo Pro. Itu sih. Kalau dari Christian, Iya, yang menarik sih kalau dari saya sendiri, sebelumnya kan waktu dibawa di panggung, sebelum bawa ke di media digital kayak begini, pasangan main saya itu bukan Bang Richard sebenarnya. Nah, di situ konsepnya tapi karena peralatan tidak memadai, makanya diganti Bang Richard. Nah, dari salah satu pemain. Nah, yang asiknya itu kalau sebelumnya di panggung, konsep yang kita buat sebelumnya itu bawa ke Betawian gitu. Cuman kemarin sempat sharing setelah berganti pemain ke Bang Richard, kita sharing segala macam, menyesuaikan dengan temanya yang kekinian gini, medianya digital, kenapa nggak dibawa dialognya ke harian aja, gimana bergaul. Gitu. Kalau untuk kesulitannya sih banyak gitu ya. Karena Lombok terkenal 1000 masjid, jadi khotbah tiap jam itu terdengar masjid di belakang sini. Lingkungan di sini kan lagi tinggal bareng keluarga juga, jadi ya setiap taping video ada ribut sana ribut sini, belum lagi ibu masak di dapur. Itu dari jam yang tepat untuk taping video. Oke. Jadi kebetulan ya, Christian ini kan mahasiswa yang lagi pulang kampung, jadi tahu orang tuanya itu aktivitasnya ngapain di Jakarta. Wah, gini ternyata ngomong-ngomong sendiri. Dikira orang gila, Bang. Wah, baru tahu orang tua Christian. Oke, ada yang mau dibahas lagi nggak? Ini banyak, ada yang menarik juga buat didiskusikan. Mau dibacain nggak? Boleh. Aja. Bacain aja Bang Damar. Oke, langsung ada 3 pertanyaan aja dulu. Apa? Bang Damar bacain aja. Oke, siap banget. Bang aja Bacain siap. Ini ada dari Nur Hanifah ya. Baru pertama kali nonton pertunjukan teater online. Sensasinya seru banget. Mau tanya kendalanya apa aja, terus proses editingnya dan sebagainya lah. Dijawab nggak sih? Ya formatnya sih sebenarnya itu sama kayak teater juga sebenarnya, pengeditannya enggak terlalu, tapi cara pengambilannya kan tetap Malah nggak diedit ya ini ya. Iya, sebenarnya kita mainnya secara live gitu. Cuman di record gitu maksudnya. Dan alasan kenapa di record kan tadi ada maksudnya juga. Ngeditnya contohnya di Act 2 deh. Sebenarnya nanti bakal diceritain juga. Kita live di Zoom berdua, terus dengan mengalir dari awal sampai akhir, dengan pergantian backgroundnya itu secara live juga, udah jadi kayak operator. Jadi aktor di sini langsung multitasking. Kadang-kadang menyetel audio, ada share audio. Jadi kita eksplorasi di Zoom. Background, ganti-ganti background setiap kita dialog. Ya kadang-kadang terpecah fokus, tapi itulah pencapaian artistik yang lain dari proses berteater di online ini. Sebenarnya nanti ini ada pertanyaan selanjutnya lagi, apakah ini dikatakan teater? Oke, ada selanjutnya
yang merespon. Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini Bang menarik Namar buat bacain aja, didiskusikan. bacain aja Bang Namar, bacain aja. Ini dari Almanso Konoralma. Pasti menarik buat didiskusikan. Esensi dari pertunjukan adalah di sini dan sekarang. Atau secara langsung kita ditonton. Sedangkan ini kan sudah disuting dulu. Terlalu dini kah kalau kita sebut pertunjukan? Oke, teman angkatannya boleh balas. Iya, nanti gue juga pengen ngomong soal itu. Memang ada, kalau menurut gue ada yang hilang gitu. Gue ngerti peristiwa teater itu kan ada beberapa hal di dalam peristiwa teater itu kan, dikatakan itu teater, itu dikatakan itu live dan sebagainya itu. Nah itu memang hari ini memang penonton dan kreatornya atau pemainnya memang tidak mendapatkan sensasi live itu ya. Ini mediumnya, karena dari awal memang kita sudah sadari itu karena mediumnya adalah digital, jadi gue juga nggak berani bilang ini teater online, tapi ya mungkin gue nggak tahu ya, kalau gue nonton National Theater mereka belum performing film gitu, gue nggak ngerti ini istilahnya apa, tapi ini pertama kali yang baru kita coba gitu. Coba pindah dari ruang fisik itu masuk ke dalam ruang digital. Tapi gue setuju sih pertanyaan Manso, ini terlalu dini karena memang kita belum mendiskusikan ini, kita baru kali ini juga untuk mencoba gitu, masuk ke platform digital gitu ya. Ruangnya itu kita masuk ke dalam. Gue justru malah pengen banget ini dibicarakan, sebenarnya jadi menarik, makanya komennya aku ditutup. Iya, sebenarnya masalah ini atau pertanyaan ini ya, ini udah kita temuin ketika waktu kita latihan awal-awal ya. Kita mulai dari reading, dari apa, dan sampai kita membuat format live juga kan sebelumnya. Malah JR pun kan waktu itu, bukan JR, Gladiator kan, yang dua minggu yang lalu kan ada Gladiator, kita tampilkan secara live. Akhirnya kita memutusin buat di syuting aja, di record aja, karena ada alasan lain. Emang ya karena kita pengen mempertahankan itu kan, kalau orang teater kan pengen mempertahankan live-nya itu gitu. Live kita mulai masuk 3, 2, 1. Oke, X1 masuk panggung. Kita yang siap-siap gitu. Ada itu, rasa itunya. Maksud gue itu yang memang kita pengen pertahankan. Tapi kalau misalkan ya, tadi gue bilang kalau teater itu kan, peristiwa teater itu tercipta ya karena ada penonton gitu, karena live-nya itu bisa dialami bersama gitu ya. Pemain juga pasti akan merasa kehilangan gitu, nggak ada penontonnya gitu, karena dia mendapat energi itu semua dari penonton yang hadir pada saat itu gitu. Sama juga ke penonton berharap mendapatkan sesuatu yang disampaikan sama. Jadi peristiwa interaksi secara live itu dialami, kita nggak bisa lihat dari satu sisi gitu, nggak bisa lihat dari satu sisi pemainnya saja, atau sisi. Kalau pertanyaan maksud tadi adalah ini peristiwa teater atau enggak, itu perlu kita bedah gitu, karena ya memang kalau khusus kita di teater kita baru coba gitu, baru mencoba membawa naskah ke dalam format digital. Kita sebut film aja lah ini, apa sih susahnya? Orang film juga mungkin terima apa enggak ya. Nah itu jadi kita ini diambang apa gitu. Ini sih, apalagi di Act 4 tadi kan emang fokus di audio gitu, dan media kita kendaraan kita itu belum sanggup buat menyampaikan pesan itu, suara yang bisa surround atau apa ya kan, ketika live ditampilkan stereo lah, bahasanya stereo aja lah, kita tahunya bahasa stereo ya, karena gue lihat tadi ada penontonnya orang audio tuh. Oh iya, terus ada respon juga dari dosen tata audio, asik dosen tata audio. Banyak ya, tapi nanti kita dari tadi chat-chatan gitu. Pertanyaan satu-satu. Tapi ingetin ya, ini yang ngatur waktu siapa, nanti kita diskusi 4 jam kayak di tim. Iya. Sebenarnya poin aja, itu sampai subuh gitu kan, cuman tuh apa ya, agar Act 4 kalau dikembangkan jadi binaural menarik nih. Suara berasa muter-muter di headphone, konteks menunggu dan ditunggu seperti relevan
sama meruangnya, audio dan musiknya, agar pertunjukan dampak lebih terasa. Ini yang tadi tuh Mas Bang Sentanu respon Act 4 karena langsung tertarik langsung sama ya, padahal simpel banget yang sih disampaikan vokalis Bang Jack itu. Alumni. Mau dibahas enggak kan? Nanti dulu kan belum. Ya. Bang Manso jadi balas lagi nih. Oke. Problemnya soal teknologi aja ya. Ada aplikasi OBS atau vMix yang bisa dipakai live. Iya, OBS. Ngerti. Ini sekarang yang kita pakai ini mungkin salah satu terintegrasi dengan OBS. Pertanyaan kedua, dalam ditunggu Dogot ini ada sebuah urgensi kegawatan, yaitu persoalan ditunggu. Iya. Apa nih? Gimana nih? Jangan ngeblank. Gimana? Jangan ngeblank. 10 menit lagi kita durasi. Kita proses-prosesnya aja mungkin. Atau gimana ya? Atau ada yang mau menanggapi? Soalnya batas waktu ini kita kayak ditunggu sama waktu. Nah ini urgensinya. Makanya pertunjukan ditunggu Dogot sebenarnya live talk show ini bukan pertunjukan yang tadi. Tadi itu pengantarnya menyampaikan narasi. Sebenarnya kita kayak yang ditunggu itu sekarang, ditunggu waktu 10 menit lagi kita harus memikirkan gimana caranya merespon yang lain. Gimana ya? Iya, tadi gua respon Mas Sentanu, memang ada kemungkinan gitu dibawa ke jadi penonton dibawa ke ruang imajinasi yang lebih jauh gitu dari angle audio gitu. Tapi memang banyak sekali kemungkinan yang bisa kita, kayak tadi Pak Sapardi bilang di depan tadi, kalau teman-teman nonton gitu, karya ini bisa diterjemahkan dalam format apa saja, mau kelak nanti dia akan jadi puisi atau apa saja, itu kembalikan ke si kreatornya pada akhirnya gitu. Nah setelah dibawa ke dapur masing-masing gitu, yang kayak tadi Damar ceritakan, semua akhirnya memberi penawaran yang macam-macam. Kalau misalnya part tempat itu memang melihat keadaan sekarang, kayak misalkan kita sekarang dekat sekali dengan teknologi gitu, kita dekat sekali dengan headset, kita dekat sekali dengan laptop, handphone dan sebagainya. Semua itu didesain masuk ke dalam menjadi perangkat untuk menafsir ulang bentuk pertunjukannya. Tadi binaural, gue nggak berani nyebut itu karena gue taunya live right gitu, gue taunya stereo gitu. Tapi memang ada satu tools binaural yang ada di aplikasi, gue terpaksa harus pakai aplikasi itu karena menarik juga untuk ekspor sampai 3D sound kayak gitu, binaural atau ASMR dan sebagainya. Tapi sekali lagi memang ada keterbatasan dengan teknologinya. Jadi untuk proses kreatif menurut gue ini belum selesai dan mungkin sekali, dan gue rasa teman-teman juga yang lain mungkin ya masih bisa sekali dieksplor ya. Jadi nggak final gitu hari ini gitu, karena tadi gue bilang kita baru coba ke dalam kita baru coba transformasi gitu dari panggung yang fisik gitu masuk ke dalam ruang digital. Jadi ada banyak sekali kemungkinan untuk kita tawarkan dalam menjadi bentuk yang lain untuk memberikan satu tontonan ya. Iya. Tadi Bang Mansus merespon ini nih. Merespon yang pertanyaan kedua dalam sebuah urgensi persoalan ditunggu. Tadi X1 belum terlihat urgensi gitu, masih lambat temponya saat menanggapi urgensi itu. Beda kita lihat di X2, X3 dan 4 temponya lebih dinamis. Salut untuk teman-teman semua, sukses terus berkarya selama pandemi. Ya, terus ada lagi nih, kita habisin ini aja deh semua. Apa nih, tunggu dulu.
Damar diusulkan saja ke audiens untuk pembahasan teater daring ini dibawa ke diskusi dengan narasumber pertunjukan dengan teknis online performance Susen. Oh, Ibu Susen. Oh iya ya. Ntar kita obrolin lagi aja. Karena ini keterbatasan waktu ya, mungkin emang harus ada sesi khusus buat ngebahas ini karena asik banget. Mungkin penonton bisa lihat lagi pertunjukannya yang belum nonton, yang ketinggalan. Kan ini langsung otomatis tayang di YouTube ya. Wes apik tenan buat pertunjukan daringnya, menghibur dengan konsep yang sederhana, ditunggu dogot, menunggu dan ditunggu. Saya sampai ketumpahan susu coklat pas nonton karena ngakak bang. Hashtag bangga dan apresiasi anak panggung. Kenapa bisa kepikiran ingin membuat pertunjukan daring bang? Terobos baru ini banyak yang unik, tapi kenapa milih ditunggu dogot dalam pertunjukan ini? Nanti Siti aja yang jawab ya. Banyak banget nih. Kalau di ini agak cukup waktunya. Kita sedang ditunggu. Jangan sampai dapat UPC-nya nih gara-gara ini. Ada Stella Pelopesi juga nih. Udah lama nih baru ikut diskusi begini lagi. Bagian punya ayah dong, please. Kalau kata ayah, kalian mencoba hal baru. Nah, berarti ditunggu dogot. Bentuk apakah yang kalian kasih ke penonton? Nah, dengan banyak pertanyaan itu kita gimana nih? Lanjut sebenarnya sih. Ini boleh nggak sih? Interupsi dong Bang Damar. Oke, siap Bang Indrayanto. Interupsi dong, mau nanya. Ya. Kalian kan biasa di panggung itu kan ya main-main aja, terus ada yang mikirin sound systemnya, ada yang mikirin lightingnya kan. Nah, ketika kalian masuk acting di dalam dunia digital yang tadi di playback itu, kalian kan harus ngatur sendiri ya audionya, terus lightingnya gitu kan? Ya. Pada akhirnya gitu loh. Apakah mukanya bagus atau tidak, terus ruangnya dapat atau tidak? Itu jadi experience yang menarik atau ada bisa share nggak pengalaman masing-masing gitu? Coba, ayo siapa? Mulai dari Siti kan? Dari kemarin nyari sinyal, nyari mukanya kena cahaya atau enggak, suaranya nyampe atau enggak? Iya, jadi kemarin tuh yang unik adalah kan act 2 itu harus background gini nih kayak Damar gitu. Nah, Siti nyobain pakai kain-kain yang ada di rumah, pakai kain itu nggak bisa, pakai kain putih nggak bisa juga. Nah akhirnya cobain pakai kain biru, bisa juga ternyata gambarnya kelihatan gitu, yang backgroundnya Bang Damar ini. Jadi kayak nemuin hal yang baru gitu, kayak kalau di film kan biar ada efek-efek bagus itu harus pakai green screen. Nah ini kan pakai layar biru, kain biru jadi blue screen gitunya. Gitu sih, terus lampu juga pakai lampu seadanya, pakai lampu ginian. Sengaja Bluetooth. Ring light gitu. Gimana? Siapa lagi? Richard coba. Ini Bang Acoy kemana? Kan udah dibilang. Bang Ocai itu orang-orang dia low signal, kalau orang-orang dia low brand kayaknya. Ya tadi tuh biasa kan kalau di panggung kita mengatur audio ada petugas, ada job desk-nya yang mengatur audio, lighting gitu. Dan sekarang ketika secara otomatis pindah ke digital Richard. Iya. Gimana caranya nyampe? Gimana caranya ngedenger lawan main? Awalnya sih ketika gue sama Christian, karena memang awalnya kita udah sering latihan juga kan ya. Jadi kadang kita pakai audio, kita rekam audio obrolan kita, habis itu kita coba untuk mainkan audio itu sebenarnya, jadi nggak langsung tag. Dan beberapa kali juga kita mencoba latihan, mencoba angle-angle dari sudut pandang mana kira-kira enak cari, mungkin lebih ke situ sih. Iya. Apakah ada yang merespon lagi? Ijal. Yang tadinya kan kalau nggak salah itu kan
akan dipresentasikan kan cuman suara aja, tiba-tiba sekarang dia muncul gitu. Kenapa tiba-tiba idenya muncul, udah gitu lightingnya bener-bener direkayasa bener lagi. Wah, itu ya. Itu kan masih proses kan. tapi tadi kalau buat aku memang Mas teman-teman memang ada yang lagi-lagi memang ada yang hilang gitu ya. Kolektif itu gitu. Pada saat ini gitu apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan dan sendiri gitu ya. Biasanya teater kan pada yang bantuin, ada yang support ini. Nah, kolektivitas itu juga mendadak hilang dan gua nggak tahu, mungkin pada akhirnya nanti kita akan sampai di titik yang begini gitu. Semua akan bekerja sendiri dan ya gua nggak ngerti, tapi yang gua alami memang iya gitu, ada habit yang hilang gitu dari teater itu sendiri, itu tadi kehilangan penonton secara live di dalam satu ruang gitu, terus kemudian kehilangan proses yang secara kolektif bisa kita garap bareng-bareng. Ya memang semuanya akhirnya dikerjakan secara sendiri, lighting ditata kembali, ada kesadaran untuk menata kamera gitu untuk kebutuhan visual, terus ada kesadaran untuk dandan, cukur rambut dan kumis tetap dipelihara dan jenggot. Terus ada kesadaran juga banyak lah hal-hal teknis itu. Nah, itu semua dikerjakan secara mandiri. Oke. Itu sih yang baru sih, Mas. Menarik. Yang dialami. Nah, ini khusus tuh Damar nih. Yeah. Sutradarain teater daring. Ini kita pakai bahasa teater daring lah, walaupun masih bisa didebatin gitu ya. Lo rasanya kayak apa? Biasanya kan lo bisa nabok orang, bisa megang orang gitu kan. Bisa nguyul-nguyul orang gitu kalau teater panggung karena dia harus bersentuhan. Nah, kalau ini kan tiba-tiba lo harus via online gitu. Oh iya gini, ini malah yang tadi saya mau jadikan kesimpulan gitu. Malah asik, saya dari diskusi ini nemuin kesimpulan. Teater kok online? Nah, tanda tanya, tanda serunya banyak. Nah, itu perlu ada diskusi lagi dan asik sebenarnya. Apa sih unsur-unsur yang hilang atau penemuan baru dari sini atau apa yang sama? Nah, karena kalau pemain atau tim belakang panggung bekerja sesuai job desk-nya itu merasakan hal yang sama, tapi yang bedanya mungkin jarak jauh ini. Kita bareng-bareng nih satu tempat, terus kita acting dan direkam, jadi kayak dokumentasi sebuah pertunjukan dan ditayangkan online. Itu juga kan belum tentu teater kan gitu. Nah itu tuh ada yang kayak gitu. Misalkan kita nih di ada di satu lokasi terus di record dengan bisa nabok beneran, bisa apa, tapi ditayangkan lewat YouTube. Apakah sampai situ teater? Nah, apa ada yang lain? Tapi proses yang ini menariknya karena itu tuh kita mencari konsep lain. Soalnya nggak akan ditemuin di teater ketika misalkan act 2 saya dengan berganti-ganti aktivitas aktornya mungkin di situ tuh. Dengan dialog mengikuti alur cerita tapi sambil menuangkan pikirannya lewat background virtual, tiba-tiba ini kan itu secara live tuh yang dilakuin itu. Jadi ada perasaan yang baru di teater daring ini. Kalau ada yang mengganjal nyebutin teater online atau teater daring, bebas lah ya. Kita diskusi lagi, ngobrol. Tapi benar kok, ada yang tetap kita jaga gitu, ada yang tetap kita jaga. Gimana lu coba untuk membawa penonton masuk ke dalam ruang dan waktu tertentu gitu di dalam peristiwanya gitu. Ada spirit itu yang tetap kita pertahankan sebagai orang teater, terutama di KJ gitu. Kita sebagai anak-anak teater KJ kan biasanya prosesnya bareng, apa-apa bareng gitu. Terus tetap ada spirit teater yang tetap dipertahankan, kayak bagaimana lu tetap pengen maksain supaya penonton masuk ke dalam ruang dan waktu tertentu itu. Nah, hal itu dijaga gitu. Dengan adanya tadi kesadaran untuk merubah background itu dalam rangka tuh ya kesadaran itu tadi. Damar pakai background apa di belakang supaya membawa masuk penonton bahwa ini ada di stasiun loh dan sebagainya gitu. Kalau gue lihat juga masih malu-malu itu kita.
kenapa iya iya. Terus lagi malu-malu gitu mau bilang ini apa sih. Nah, terus lagi ya kayak gue gitu, ada kesadaran pengen sekali bawa penonton masuk ke dalam, tapi dengan dari angle yang lain, dari audio gitu. Gue pengen penonton tuh masuk, denger, nangkep suara jangkrik dan sebagainya, bahwa di sana menandakan waktunya di waktu tertentu gitu. Terus apa namanya, supaya suara ada suara dari kanan dan dari kiri, supaya penonton tetap ada kesadaran. Itu maksud gue. Tetap Oh iya, tadi ada yang respon juga kan yang pertunjukan Act 4 Ayah Hijal itu. Pertunjukan Act 4 itu bisa dinikmati pakai headphone atau speaker yang benar, atau speaker audio system di teater. Nah, itu baru berasa. Nah, itu kan akhirnya ada teaternya jadinya. Iya, tapi yang menarik juga kita memberi option sebetulnya untuk penonton menikmati dari berbagai posisi mereka, entah dari tidur, dari dapur, dari mana sih gitu. Kita coba bawa ke sana. Cuma ya itu tadi, ada beberapa hal yang memang kita jaga gitu. Nah, yang kerennya memang kita di platform yang digital ini, gue juga ngerasa aneh gitu. Gue nggak bisa membatasi penonton gitu. Penonton hari ini gue nggak bisa batasi dia. Kalau kemarin kita di dalam ruang teater gitu, kita oke lah, boleh tata gong 1, gong 2, gong 3, jedar gitu. Penonton duduk rapi, silent, nggak boleh makan. Ini nggak boleh. Ini nggak ada gitu, nggak ada aturan-aturan itu. Jadi kita, ya, silakan. Semua dikontrol oleh tangan-tangan penonton gitu ya. Kapan dia live, kapan dia in, kapan dia suka, kapan dia oke gitu ya, maksudnya gitu Jal ya. Kalau bosan bisa nonton pertunjukan sebelah gitu. Dengan ini bosan, nonton ini aja lah TikTok. Ya itu anggaplah teater daring ini akhirnya pindah ke dalam ranah televisi gitu kan. Dimana televisi itu kan selalu lawannya adalah jempol-jempol penontonnya gitu. Nah ini ada Bowo nih, ini mumpung ada Bowo. Wah, ini kan teater daring lah, tadi kita sebut teater daring gitu. Ada efeknya nggak ke prodi teater? Kalau efek pasti ada ya, karena kan selama ini kan di teater dikenal dengan selalu dengan konotasi dengan stage ya, selalu dengan panggung dan panggung. Jika dia harus aktornya bermain di kamera, berarti dia bukan bermain teater lagi, dia berarti sudah bermain teater atau film gitu, karena medianya dianggap adalah media kamera, dan itu frame kamera. Tapi kalau panggung kan frame-nya luas. Nah, sebenarnya juga di sini dengan platform ini kita masuknya ini sebenarnya teaternya berteater bukan sih gitu loh. Kita masih dengan image itu di kepala kita sebagai orang di teater tuh yang bisa aja kalau panggung gitu. Nah, caranya kita bisa panggung, bisa mengalihkan ke dalam diri kita. Apa bedanya nanti dengan sinema gitu kan? Jadi tidak ada itu mencoba menghilangkan teater di panggung juga gitu. Tapi dari hasil dari empat XG kita berbeda gitu kan. Kita mencoba untuk bermain live tapi tidak testing. Tapi apapun itu kita juga nggak bisa mengomentari, oh ini loh teater daring itu kayak gini, online tuh kayak gini, teater digital tuh kayak gini. Nggak juga sih ya, kembali lagi ke penonton tadi yang mau menilai mau apa. Tapi buat efek buat di teater ialah sebuah pembaruan dengan membantu situasi yang kita harus melebur dengan situasi yang ada. Itu pasti ada lah gitu. Nah, mahasiswa juga kan melihat, oh bisa ya seperti ini gitu. Ini juga bukan berarti ini yang paling benar, itu pasti nanti ada kreativitas baru lah yang lain-lainnya. Kita nanti kita buat sebuah teater. Oke, Wah. Ini kan pernah dengar ya beberapa minggu terakhir ini kan istilah new normal ya. New normal gitu ya, artinya bahwa kita dengan COVID-19 ini kan apa-apa nanti akan normal, tapi normal dengan disebut new normal. Jadi sebenarnya tidak normal tapi harus normal, karena COVID-19 itu diperkirakan tidak akan hilang di muka bumi ini katanya. Jadi harus live together katanya, live together. Nah, mungkin nggak sih bahwa
ini hubungannya dengan prodi ya, dengan pasti program studi, dengan apa. Kalau misalnya tiba-tiba social distancing tetap harus dijalanin terus, akan bisa jadi, kalau istilah Pak Sapardi itu aliwahana gitu ya. Apakah ini akan bisa jadi aliwahana terus nanti hubungannya dengan teknologi, dengan apa? Walaupun itu sekarang ada sinetron, ada apa, ada film gitu, tapi banyak sekali kalau gue nonton film-film klasik Hollywood gitu ya, film-film klasik Eropa, itu mereka tetap bergaya teatrikal tanda petik ya, tapi dimensinya itu ada type of shot gitu. Jadi akhirnya kesadaran teman-teman di teater itu dengan type of shot gitu. Gimana? Ya, dengan situasi ini mau nggak mau kita juga harus ya, beradaptasi dan membuat pola ya. Cara pembelajaran juga kita pasti ada perubahan itu juga. Yang seperti tadi gue bilang, dengan adanya new normal ini, kita mungkin sudah bermain jadi berdekatan lagi gitu kan. Jadi mencari semua apa ya, mencari cara-cara baru lagi gitu. Itu ya, bisa diputuskan atau belum mau bentuknya bagaimana ya, mungkin sambil jadi tugas pelajar jadi harus berkreativitas lagi gimana caranya ilmu yang dimiliki itu bisa serap juga oleh mahasiswa gitu. Nanti kalau bentuknya pun ya nanti terserah inilah pengamat nanti dibilangnya, oh sekarang new teater kali ya, new teater dengan new normal ini, oh new teater tuh teater digital tuh udah berbentuk kayak gini, bedanya dengan teater digital dengan film atau ini gitu. Mungkin nanti kita akan menemukan perbedaan-perbedaan itu. Kalau teater digital tuh konsepnya seperti ini, mungkin selama ini ada ya, kalau kita atau setiap pementasan biasanya ada merekam, editasi itu langsung shot semua gitu, full gitu. Nah, itu kan hanya sebuah dokumentasi, tapi kalau kita bermain teater dengan digital kita juga belum tahu gitu. Ini nih ada. Kalau nonton Royal Opera House di YouTube, mereka live loh. Berarti bisa kita bikin live. Ini soal penggunaan teknologi aja. Kalau tadi Ijil bilang pakai OBS, kenapa nggak live aja? Itu memungkinkan kok. Sebenarnya ya ya, gue bisa jawab itu. Gue bisa jawab itu. Jadi berkarya kan nggak sekarang juga ya. Jadi lanjutnya pasti terus mengembang sampai benar-benar. Itu kita pernah coba itu untuk OBS, kita live di awal waktu latihan waktu itu kita pernah coba. Jadi secara real time audio itu merecord semua aktivitas gue yang ada di stage gitu. Kita pernah coba itu, tapi begitu banyak tahap atau fase audio itu diproses lagi. Jadi begitu masuk Zoom terus masuk lagi ke OBS dan di play ke dalam YouTube dan sebagainya. Gue merasakan ada kendala di sana gitu. Jadi itu gak berani gue ambil resiko itu gitu. Tapi memang kita bisa coba juga gitu. Apa namanya? Kalau tadi benar ada juga yang live kok, Terus kayak di National Theater yang tadi gue sampein gitu. Belakangan kan mereka banyak sekali keluarin lagi arsip-arsip pertunjukannya gitu. Nah, benar Mas Indrayanto, harus ada kesadaran bahwa kita harus banyak beberapa disiplin juga terlibat kok di dalam sebuah proses kerja teater gitu ya, dari film sendiri gitu, dari musik sendiri atau sebagainya untuk mendevelop sama-sama pertunjukan teater ini. Gue lihat memang kayak di luar sana gitu, mereka punya kesadaran bukan cuma sekedar kayak mendokumentasi sebuah pertunjukan gitu ya. Gue nggak tahu dokumentasi aja yang gue lihat beberapa dokumentasi. Mungkin lu juga gitu Mas Indra, kalau lu lihat nih pertunjukan teater satu angle aja gitu. Padahal kita punya teman-teman sinema, kita IKJ, kita punya teman yang mengerti sekali mengenai penggunaan itu. Nah, mungkin saat ini mulai kita setelah kejadian pandemik ini dan kedepannya atau ngerespon tadi itu bagaimana kedepannya gitu. Ya gue pikir mungkin kita mulai terbuka sekarang gitu, dan mulai ajak beberapa, jadi lintas disiplin gitu untuk pertunjukan teater ini. Gue rasa itu sih kedepannya. Internetnya kedepannya harus kita lakukan juga itu, dan juga tidak menutup kemungkinan dari disiplin yang bukan seni gitu, yang paham sekali dengan teknologi atau apa, karena
teater butuh sekali banyak pasukan untuk mendevelop pertunjukannya gitu, dan sangat terbuka sekali gitu. Kita jangan tertutup gitu dengan teknologi itu. Rasa itu. Setuju banget Jal tuh, setuju banget, karena berapa kali juga pengalaman gue mendokumentasikan pertunjukan langsung di atas stage itu, problemnya itu harus ada sinkronisasi antara lighting stage dengan diafragma kamera, karena kadang over kadang under kalau di auto. Itu belum masuk topik sana. Itu belum. Jauh lah bang. Itu topik sana kita jauh banget belum. Itu belum benar. Makanya gue rasa kita perlu berkolaborasi gitu ya. Kita di IKJ itu keren sekali gitu. Berbagai disiplin ada di sana. Terbuka sekali gitu untuk cuma ya mungkin setelah problem ini mungkin kita melihat gitu. Kayaknya memang kita harus bareng-bareng sekarang membuat sebuah karya gitu ya. Jadi mungkin lebih merangkul lagi lah, dan ya itu tadi memberikan sesuatu. Itu yang agak hilang gitu belakangan yang gue perhatikan gitu. Ya mungkin juga itu jadi harus jadi kesadaran baru dan kesadaran luar biasa. Mumpung lagi COVID-19, jadi akhirnya semua harus dipaksa untuk berpikir yang sama ke arah situ gitu ya. Betul Mas. Jadi terima kasih COVID-19 ya. Thank you COVID-19. Dan ini bisa jadi ya nanti kita akan bangun sistemnya gitu. Dan kita ngajuin spek baru berarti. Dengan situasi seperti itu kita jadi melihat bahwa ternyata kita apa yang kita nggak sangka, menjadi ini loh, ternyata kita bisa melakukan seperti ini loh. Ternyata situasi terdesak itu kita jadi bisa out the box untuk ternyata kita juga harus bareng-bareng lagi gitu. Kita nggak sendiri aja. Memang teater itu bisa diberikan juga loh. Nggak cuma ya sekedar itu aja gitu. Itu sih harus ya baik aja kita bisa harus sama-sama. Nah ini tanggapan dari yang masih statusnya mahasiswa nih gimana? Silakan. Mahasiswa dong. Kalau ini kan yang tadi udah pakar-pakar tuh. Alah. Memang ngemeng doang nih kita. Mahasiswa nih kayak Christian, Siti coba. Dengan new normal ini nih, kalian kan nggak bisa berpanggung ria kan, kalian nggak bisa masuk studio kan kalau nggak salah di prodi teater kan ada pelajaran studio gitu-gitu ya. Nah ini gimana nih? Latihan vokalnya via YouTube. Kalau Siti sih awalnya nggak yakin gitu bisa kayak gitu, tapi setelah nyobain di pertunjukan Dogot ini kayaknya bisa-bisa aja kita tetap berkarya gitu lewat panggung. Buat yang skripsi kayaknya masukkan teater online. dong. Lucu juga sih. Oke, mungkin baca komentar kali Damar. Komentar-komentar yang lucu dan menjijikkan, tapi yang jorok jangan ya. Iya. Ini dari Bang Bejo nih. Salut untuk pentas Dogot, prosesnya akan memberi pengalaman media yang membuat para aktor teater sadar akan media di luar panggung. Pelan-pelan harus membuat definisi baru tentang teater media online, karena bisa terjebak. Ini ada lagi, Bang Manso lagi, panjang ya. Internetnya harus bisnet, jaringannya kuat. Teater itu kan pada dasarnya teater itu kan pada dasarnya sudah memiliki teknologi. Buktinya ada lampu skeneri, tata panggung, itu teknologi. Kini kita harus pakai teknologi tanpa harus melewatkan konsep langsung di sini dan sekarang. Terus ada lagi respon nih. Sebetulnya secanggih apapun peralatannya ya tetap aja pengelolaan ruang imajinasi kalian yang menentukan. Ini wahana kreativitas. Ya. Balik lagi ke Dogot. Kenapa sutradara membuat tempo yang lambat di awal dan tengah Act 1 dan Act 2? Padahal urgensi dari Tunggu Dogot, kalau kita baca seksama itu temponya semakin cepat menuju yang menunggu. Oke, ini udah lingkungan sutradara. Tadi kan sebenarnya paling banyak ini masalah teknis ya. Emang itu yang paling nyolot gitu di pertunjukan. Masalah teknis kenapa teater dan kenapa online. Nah, ini balik lagi ke sutradara yang membuat tempo lambat di tengah awal. Padahal urgensi dari Tunggu Dogot sebenarnya iya ya. Sebenarnya waktu saya tafsirkan ini
sebenarnya udah urgen, udah gawat gitu dari X1 sampai X4. X1, X2 segimana, X3, X4 dan semakin cepat menuju yang menunggu. Nah, iya, saya setuju itu Bang Manso. Temponya semakin cepat menuju yang menunggu. Akhirnya kan dibuat X4, X3, X2, X1. Nah, kadang-kadang itu karena tadi syuting ya, record. Udah berapa kali take saya ngontrol, X4-nya segini, X3-nya segini, X2. Jadi mungkin akhirnya kelambatan. Dan itu kekurangan kita mungkin. Tapi ya waktu saya tafsirkan itu dari X1 itu saya buat kayak simbolnya itu kayak pagi ya. Ketika mulai dari pagi, ini masalah dari waktu kan pagi, terus mulai X2 siang, X4 sore, X3 sore yang semakin terus dikejar sampai matahari terbenam, akhirnya sampai X4 itu malam. Jadi waktunya saya buat seperti itu. Cuman ya mungkin ya terasa ada lambat sampai lambat dan cepatnya mungkin kurang fokus. Ya kan ada pepatah, alon-alon asa kelakon. Saya juga waktu itu nonton pertunjukan yang itu ya, dramatic reading, dan terinspirasi sama pembawaan aktor-aktornya keren. Karena apa ya? Karena emang bagus. Karena emang bagus. Dari baca aja udah kerasa gitu. Dan apa ya? Dan waktu saya nonton itu ini karya ini udah jadi masalahnya. Udah jadi. Udah saya olah. Dan sebenarnya asik sih kalau terus dipentasin dan berkembang. Dan saya memutuskan ini dibilang ini pentas ya ini pencapaian proses akhir. Mungkin kalau pentas selanjutnya pasti beda lagi. Oke. Terima kasih buat diskusi-diskusi obrolan-obrolan chat yang masuk, diskusi interaktif yang asik. Oke, ini sekarang the last segment ya. Jadi masing-masing teman-teman di sini bikin statement yang paling jujur, apa yang kalian rasain ketika kalian udah proses kan, lalu kalian nonton tayangannya, apa sih yang kalian rasain, terus apa yang kurang, apa yang ini, coba bikin statement ringkas, padat, tapi bisa berguna buat teman-teman penonton yang ada 1000-an penonton di YouTube channel ini gitu. Oke, mulai dari Richard kali ya. Langsung saya nih Bang. Iya dong. Siap. Kalau dari saya mungkin statementnya situasi baru, jadi terutama kita seni pertunjukan memang harus mencoba untuk mencari ruang lagi untuk bagaimana mengolah ini gitu. Dan saya berharap juga pertunjukan ini juga bisa jadi inspirasi buat pertunjukan yang lebih keren lagi daripada kita ini mungkin ya, kalau menurut saya. Oke. Kalau Christian? Kalau saya pribadi, pengalaman baru ini ngerasa kurang di teknologinya sih dari yang nonton tadi. Mungkin kalau dengan teknologi yang lebih memadai bisa mencapai hasil yang lebih bagus. Oke, kalau Siti? Kalau saya buat Siti sih pertunjukan online, kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak? Iya. Kenapa iya? Siti sih udah cocok lah jadi artis film nih. Amin. Oke, kalau Mas Bowo, tapi ini bukan prodi ya, Mas Bowo pribadi nih. Oh, iya. Kalau dari beliau itu ini, saya pikir kita masih baru pecah telur ya. Ini bentuknya kita belum tahu. Ini bentuknya hewan apa yang kita lakuin ini. Kita tahu nanti telur pecah ini ada yang hasilnya ada yang lebih baik dari kita gitu. Mungkin kita mencoba untuk pecahkan barangkali lah, atau sudah ada yang mencoba. Tapi intinya kita lihat ini udah pecah telur. Kalaupun hasilnya buruk, emang kita baru pecah. Gitu. Masih berantakan lah. Analoginya luar biasa. Pasti lagi makan telur ya. Kalau Bang Ijal gimana Bang Ijal? Iya, gue baru sadar ternyata begitu ditonton ternyata ini
Oh iya, ini dari tadi kita mau menjelang 50 tahun nikah aja, jadi gue sangat berterima kasih sekali gitu. Wah, ternyata gue bisa tampil di YouTube, nggak nyangka juga. Biasanya gue paling malu untuk bikin konten tampil di YouTube, bahkan gue nggak punya channel. Apa namanya, terus kaitannya sama karya ini juga, apa namanya, gue butuh diskusi sebetulnya. Gue berharap kita bisa diskusi lebih panjang lagi soal ini. Oke, itu aja. Ini menarik nih. Ijal pasti sebentar lagi akan bikin vlog. Ijal Channel kayaknya. Oke, sekarang Iya, Ijal udah bikin itu apa namanya podcast. ya itu. Sekarang Pak Boleh Sutradara gimana nih? Pak Sutradara bercampur menjadi aktor. Damar. Sebenarnya yang bikin asik karena kita bisa ngapain aja ya. Kalau yang saya tangkap sih dari karya ini, karya terus ditonton lewat YouTube gitu. Karena ini outputnya YouTube ya. Jadi saya mau lebih asik buat mengeksplor bisa apa aja sih ini selain live. Ternyata live juga kan belum pernah tercapai. Ya di beberapa event saya pernah pentas live beberapa event. Udah banyak banget kayaknya. Ikut Bapak pasti ya. Jadi menemukan lain-lain dan emang apa sih mentoknya di mana gitu. Soalnya hubungannya antara pertunjukan, bukan pertunjukan, karya lah ya, kreativitas dan dinikmati secara digital gitu. Nah itu yang bikin kita tetap mikir. Jadi saya nggak terlalu mikirin teater online atau apa, tapi ini karya dengan basic yang kita punya berteater atau apa, kita bisa nampilin apa gitu. Karena kita mungkin kalau bikin film belum dibekali ilmu itu, mungkin bolehlah masuk Fakultas Film dan Televisi. Nah, ini promo fakultas lain. Nah, di teater mungkin ya kita harus belajar basicnya apa yang dimiliki teater. Nah, dalam kondisi gini gimana kita ngatasin ini? Apa kreativitas yang bisa dituangin, yang bisa dibagikan kepada penonton? Ya kalau Gitu. pendapat saya pribadi, saya lihat teman-teman kalau UTS gitu ya, saya sih kasih nilai A. Kenapa? Karena baru telur pecah pertama kali aja menurut saya secara production value-nya sudah dipikirin sama teman-teman gitu ya untuk mewujudkannya. Artinya kesadaran teknis itu tuh udah bagus banget. Nah, mungkin untuk sebelum kita tutup acara hari ini, sekalian untuk menutup acara, mungkin Prodi Teater boleh promo nih. Kan pasti banyak teman-teman yang mungkin nanti akan menonton di channel ini kalau mau masuk teater, jurusan teater seperti apa sih? Mungkin siapa ya? Mas Bowo kali ya? Ya, Mas Bowo. Ya, buat yang baru mau atau mau rencana itu. Jadi kalau kalian sudah melihat ini, kalian sudah bisa membayangkan bahwa teater di KJ itu sudah mulai pelan-pelan masuk ke tahap yang new era lah, bukan new era ya, sebuah tampilan yang berbeda gitu. Artinya kita tidak kaku dengan gaya teater yang sudah ada. Teater itu bisa saat apa saja. Jadi kalian bisa aktif lihat YouTube kami di Seni Teater IKJ atau di IG Teater IKJ ya. Jadi lu nggak usah takut bahwa teater tuh nanti akan seperti cuma yang seperti kalian pernah lihat atau pernah lakukan di sekolah-sekolah, tapi kita teater di IKJ mencoba terus berkembang, tidak stuck saja. Kira gitu ya. Oke, closing statement terakhir Mas Damar sekalian penutup acara. Oke, kita cut obrolan ini, tapi biar penonton mengikuti terus, subscribe YouTube IKJ. soalnya ini mungkin akan ada program lagi bikin webinar ya, diskusi dan webinar kelanjutan dari pentas ini. Atau mungkin mengobroli tentang teater dan dunia maya, teater dan online. Nah, jadi boleh jaga hubungan antara penonton dan kita gitu untuk terus bisa diskusi kayak gini dan akan diprogramkan oleh IKJ. Ya, nanti kita bisa bikin program-program lewat online juga lah, Mar ya. Ya,
Soalnya ini kayaknya menarik sih, asik obrolannya itu berlanjut gitu, nggak terputus, nggak mentok kayak obrolan ini. Ya, jadi gitu. Jadi terima kasih kepada seluruh tim pendukung, mulai dari Rektorat IKJ, Fakultas Seni Pertunjukan, FFP Channel, dan siapa ya? Apa yang perlu disebut? Prodi. Lain-lain. Prodi teater ya. Oke, Dan dosen teater lah yang udah menonton, terima kasih. mahasiswa BMIKJ dan seluruh warga netizen dimanapun kalian berada. Ya, kita kode close-nya dadah kan? Dadah. Apa? Oh,